Halo Sobat Kontan, selamat datang dalam program podcast Kontan Insight TV. Langsung dari dapur redaksi Kontan, ruang diskusi yang membahas isu-isu seputar ekonomi, termasuk isu-isu global yang pada episode kali ini kita akan membahas satu isu global yang sangat berdampak terhadap perekonomian kita, yaitu penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran di tengah meningkatnya eskalasi perang. Kita tahu Amerika Serikat dengan sekutunya Israel telah membombardir Iran, sehingga Iran pun langsung mengambil salah satu keputusan strategis melalui tekanan militernya, yaitu menutup jalur perdagangan utama dunia, Selat Hormuz, yang sebenarnya ketika selat ini ditutup, dia tidak hanya menjadi tekanan militer semata, tapi juga telah menjadi tekanan ekonomi global. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahasnya secara mendalam karena tekanan ekonomi global atas dampak dari penutupan Selat Hormuz ini juga akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Seperti apa dampaknya? Karena kita tahu Selat Hormuz ini menjadi jalur strategis, jalur pelayaran bagi 20% atau 4/3 ekspor minyak mentah dunia. Kurang lebih sekitar 14 juta barel minyak per hari diangkut melalui Selat Hormuz menuju Selat Hormuz ini Teluk Persia ya, menuju Samudra Hindia. Mungkin termasuk salah satunya ya ke Indonesia, ya kan? Ekspor minyak dari negara-negara Teluk, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran sendiri termasuk. Nah, kita tahu bahwa Indonesia juga masih merupakan salah satu negara imported minyak ya, masih net imported kita masih sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri tergantung dari impor. Tentunya ketika Selat Hormuz ini ditutup, seketika bisa memicu lonjakan harga minyak di pasar global, yang artinya akan menambah beban APBN untuk mengimpor minyak tersebut. Setiap kenaikan 1 US dollar ICP, Indonesian Crude Price, itu bisa menambah beban belanja negara hingga 10 juta US dollar kalau tidak salah. Ya kan? Nah, artinya bisa memicu defisit APBN. Belum lagi harga-harga komoditas pangan dunia juga bisa naik, imported inflation ya, bisa naik, bisa menggerus dan menekan daya beli juga. Nah, bersama saya telah hadir sumber ya, rekan-rekan dari redaksi Kontan yang mengawal isu ini ya, artinya yang terus mencermati eskalasi di Timur Tengah dan dampaknya terhadap perekonomian kita, khususnya di sektor bahan bakar minyak ini, di sektor energi. Untuk itu, Sobat Kontan harus terus pantau terus diskusi ini sampai akhir, karena kita akan melihat sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian kita. Mari kita mulai. Pak Sandi, kemarin Ya, Sabit. Presiden Prabowo sudah mengundang nih Menteri SDM Bahlil untuk membahas dampak dari penutupan Selat Hormuz. Ya. Presiden ingin mendengar langsung dari Menteri SDM terkait dengan stok bahan bakar minyak di dalam negeri. Nah, Bahlil dalam keterangannya menyebut stok BBM yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 21 hari ke depan. Kita tahu 21 hari ke depan ada satu momentum penting yang membutuhkan banyak sekali pasokan BBM, yaitu mobilitas masyarakat ya, mudik. Nah, apakah penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak kepada kelangkaan BBM di saat Indonesia tengah memasuki musim mudik Lebaran nih, Mas Andi? Oke, Ada nggak risiko ke arah situ? Ya, oke. Mungkin sebelum saya jawab ke situ, Iya. mungkin ya pertama gini ya, bahwa memang perang ini tidak menyelesaikan masalah, itu satu. Dan salah satu dampak yang paling nyata dan dalam kaitan ini konflik Timur Tengah ya, perang di Timur Tengah itu ya tentunya pasokan harga minyak. Dan kita tahu bahwa tadi Mas Hafid bilang 20-30% pasokan minyak dunia itu juga berasal dari jalur di Selat Hormuz. Nah,
kemarin kan Presiden Prabowo manggil Menteri Bahlil ya untuk ya memantau dan meminta laporan terkini perkembangan terkait dengan eskalasi di Timur Tengah dan dampaknya ke kita seperti apa. Dan udah disebutkan bahwa Menteri Bahlil bilang bahwa stok ya pasokan BBM kita itu cukup untuk 20 hari sebenarnya. 20 hari. 20 hari. Oke. Nah, 20 hari ini sih memang batas minimum ya. 18 sampai 21 hari. Yang memang masih aman. Dikatakan masih aman. Gitu. Cuma memang kan kita lihat bahwa kebutuhan energi kita cukup tinggi terutama di peak season ya. Ini kan sebenarnya peak season ya. Nah, ini memang tentunya ini harus segera diantisipasi sih oleh pemerintah. Menempuh berbagai cara ya. Karena memang kita kan tergantung juga kan bahwa sebagian besar ya bisa dikatakan bahwa Timur Tengah itu menjadi salah satu pemasok ya. minyak mentah untuk Indonesia. Dari mana aja? Dari Itu negara Teluk itu? Kalau Timur Tengah itu ada Arab Saudi, itu kemudian ada Uni Emirat Arab. Ya, dan itu kan juga kan ikut kena konflik juga. Dan kan terakhir kan Aramco ya, kilang minyak Aramco ya. Aramco itu juga terkena dan ini juga tentunya bakal mempengaruhi. Itu satu hal. Yang kedua, ini ada kaitannya juga nanti sama eskalasi harga minyak. Ya, justru ini yang justru lebih berbahaya sebenarnya. Karena kan nanti ketika harga minyak mentah naik dan sekarang ini udah berapa Mas Haris ya? Udah sekitar pukul 15 tadi hari ini tadi Selasa ya. Tembus 80 harga minyak mentah dunia ya. Minyak Brent. Harga minyak Brent. Kontrak pengiriman Mei. Berapa tadi? 80,69. Sebelum pecah perang berapa? Masih sekitar 68 kalau saya itu. Jadi naiknya lumayan tinggi. Berarti dalam 3 hari terakhir ya? Ya lonjakannya besar. Nah, ketika harga minyak mentah di pasar global itu naik, otomatis akan mempengaruhi di dalam negeri, yaitu ICP. Dan kita tahu bahwa patokan ICP atau Indonesian Crude Price ya harga minyak mentah Indonesia itu di APBN itu sekitar $70 ya per barrel. Nah, belum ada update sekarang ya, ICP berapa? Kalau update Februari memang kalau saya lihat belum. Di bulan Januari itu sekitar 64. Tapi kalau mencermati harga minyak mentahnya sudah 80 tadi ya. Kemungkinan besar ya ICP-nya betul. Sudah pasti. Ya, karena kan ada kemungkinan dan prediksi itu bisa nembus berapa, Mas Haris? Bisa sampai 100. Bisa sampai 100. Defisit dong APBN kita terancam. Nah, kalau defisit neraca migas sudah pasti kan. Kalau defisit APBN kan memang mungkin bertambah barangkali ya. Iya, artinya makin defisit kita. Makin defisit. Karena beban pengeluaran negara untuk mengimpor bahan bakar minyak sudah otomatis bertambah juga. Betul. Karena harganya sudah naik kan? Ya. Dan jangan lupa juga kan nanti ada beban subsidi. Defisit itu dipengaruhi sama beban subsidi ya. Iya. Dan ini kan pilihannya kan dilematis ya. Jika tetap menahan harga BBM subsidi, otomatis ada dana subsidi yang akan ditambah membengkak. Berikut juga kompensasinya. Nah, jika harga BBM subsidi dinaikkan, nah ini muncul gejolak pasti. Nah, di sinilah dilemanya kan pemerintah kan, bukan begitu Mas Haris ya? Iya. Jadi kalau memang pemerintah itu udah punya hitungan sih, ada namanya di APBN itu sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi ekonomi. Itu ada asumsi inflasi, terus harga minyak ICP, satu lagi kurs rupiah gitu. Kalau terhadap harga minyak ini, jadi ini sebenarnya ada keuntungannya juga yang ini. Jadi dari kalau harga minyak naik itu ada pendapatan pajak juga yang sebenarnya naik gitu, karena ininya jadi kalau hitungan pemerintah itu kalau nggak salah dari sisi penerimaan negara ketika terjadi kenaikan $1 per barel di ICP itu penerimaan negara bisa naik 3,5 triliun. 3,5 triliun. Nah, di sisi lain ketika ICP itu naik 1 barel, harga belanja negara itu bisa naik sampai tadi sudah disebut sampai 10,3 triliun. Itu setiap kenaikan satu barel. Jadi misalnya tadi asumsinya 70 per barel ya di ICP. Kalau naik jadi 75 lah gitu, naik 5 ini itu sudah jadi ada sekitar 50 triliun belanjanya naik 5 kali lipat itu sampai 50 triliun gitu. Nah, total jadi defisitnya itu karena kan tadi kan
pendapatan kita naik 3,5 triliun, sementara defisit belanjanya 10 triliun, berarti ada defisit sekitar 6,8 triliun kan. Jadi Itu tetap ada selisih ya ada selisih. antara tambahan pendapatan yang diterima dari kenaikan harga minyak dengan tambahan beban Bebannya. Beban lebih impor. gede. Ya, lebih besar beban Lebih besar kan. beban. Itu dari sisi fiskal akan menambah beban tekanan ke APBN. Sekitar 6,8 kalau hitungan pemerintah ya. Karena ini. pemerintah harus artinya anggaran subsidi ya, subsidi energi. Subsidi energi itu pasti tadi biaya membengkak. impor minyak. Ini dari sisi fiskal. Kita belum bicara misalnya dari sisi tekanan daya beli masyarakat. Karena misalnya Pak Sandi kita tahu bahwa lonjakan harga efek rambatan ya dari lonjakan harga minyak di pasar global. Tadi harga minyak mentah dunia sudah tembus $80 per barel. Artinya ini juga efek rambatannya akan memicu lonjakan harga komoditas pangan. Ya. Pangan global ya, pangan dunia. Kita tahu bahwa kita masih sangat banyak tergantung dengan impor komoditas makanan. Industri makanan minuman kita tuh banyak sekali tergantung dengan bahan baku impor. Betul. Ya kan? Ya kita sebut saja misalnya gandum, kan, kedelai, jagung kita juga masih impor ya kan. Ada banyak lain lah. Artinya ini kan semua bahan baku industri. Ya kan? Ketika industri mengimpor bahan baku dengan harga yang sudah mengalami kenaikan efek dari kenaikan harga minyak tadi, kenaikan harga bahan baku industri ini otomatis artinya mengerek biaya produksi. Betul. Pelaku industri pasti akan membebankan kenaikan biaya produksi ini ke konsumen. Ya, teorinya begitu ya. Teorinya akan begitu kan. Betul. Artinya akan memicu inflasi itu di sini. Ini penjelasan begitu kan? Iya. Oke. Jadi gini, Mas Hafid, itu satu ya. Satu hal ini terkait dengan efek dari kenaikan harga minyak. Sudah pasti akan mempengaruhi harga-harga di dalam negeri ya. Bahasa istilah itu imported inflation. Jadi inflasi dari barang-barang impor ya. Itu satu. Yang kedua, ini yang perlu juga dicermati sih, bahwa kemarin ini juga kan kita wawancara ya beberapa kalangan pengusaha, termasuk dari Apindo dan beberapa di perusahaan logistik, bahwa efek perang dan ditutup Selat Hormuz ini otomatis mempengaruhi jalur perdagangan, logistik, dan biaya-biaya juga naik kan, biaya logistik, termasuk biaya asuransi, betul ya Mas Haris ya? Biaya asuransi kapal. Beban, ya asuransi kapal. Jadi ini kan sebenarnya beban-beban yang sangat mempengaruhi teman-teman kalangan pengusaha. Jadi otomatis juga ini akan mempengaruhi harga juga nih. Itu. Jadi tadi kenaikan harga minyak, kemudian biaya logistik juga melonjak. Ya. Dan beberapa efek lainnya. Ini sebagai contoh ya. Kemarin juga kita memantau bahwa jamaah umroh Indonesia itu juga batal berangkat. Itu kan berpengaruh terhadap teman-teman penyelenggara ibadah umroh. Dan kabarnya juga kan masih ada yang tertahan masih di Tanah Suci gitu kan, dan pengen dipulangkan karena ini ada kaitannya juga dengan keselamatan ya warga negara Indonesia. Itu yang terkait dengan jemaah jemaah haji atau jemaah umroh. Nah yang berikutnya juga terkait dengan transportasi udara. Kan penerbangan di kawasan Timur Tengah kan pasti terhambat, dan memang sudah dikonfirmasi juga sama Menteri Perhubungan bahwa penerbangan yang dari Indonesia ke Timur Tengah dengan berbagai macam maskapai ya, terutama memang yang maskapai luar negeri ya, itu juga dibatalkan. Berarti berdampak juga terhadap sektor pariwisata? Sektor pariwisata itu berdampak. Ya tadi yang nyata, yang umroh. Dan ini juga perlu dimitigasi dan diantisipasi sebaiknya oleh pemerintah, Kemenhaj lah, terkait dengan nanti musim haji. Mulai bulan April kalau nggak salah ya, setelah Lebaran. Termasuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ya? Pastinya kan terdampak juga kan? Iya, dari Timur Tengah ya tentunya ya. Gitu. Jadi memang banyak faktor yang sangat mempengaruhi dari perang ini. Luar biasa ya? Iya, betul. Nah, Mas Haris, kita tahu Selat Hormuz ini sebenarnya jauh ya dari Asia Tenggara, dari Indonesia. Lumayan. Jauh sekali. Dia teluk sempit, lebarnya sekitar 30-an kilometer, tapi vital. Karena ini selat menghubungkan Teluk Persia ke Samudra India, menjadi pintu lalu lalang keluar masuk ekspor, terutama ekspor komoditas minyak, 14 juta barel per hari dari negara-negara teluk menuju ke perairan Samudra Hindia. Dari situ lalu menyebar, separuhnya bahkan lari ke Cina. Cina menjadi salah satu importir bahan
importir minyak mentah Hmm. terbesar dari negara-negara Teluk, termasuk mungkin sebagian juga ke kita. Ketika Iran melalui IRGC ya, Garda Ya, Revolusi Garda ya, Revolusi. Ya. itu mengultimatum melalui siaran radio langsung ke nahkoda kapal untuk tidak melalui Selat Hormuz. Jika melanggar, kami akan mengambil tindakan tegas. Terbukti kemarin ada 3 kapal tanker mereka serang, 1 karam. Ya. Kan? Pada akhirnya sekarang seluruh kapal tanker ini dilaporkan tiarap dan mereka parkir di sekitar perairan Fujairah. Itu di Uni Emirat Arab. Banyak perusahaan pelayaran skala global, Mars ya, betul, Mars, terus asosiasi tanker internasional, itu semua sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mau mengambil risiko. Nah, persoalannya kalau ini berlarut-larut, artinya kita tahu kan, Iran tidak bisa dianggap remeh militernya. Ya. Dia punya kemampuan rudal balistik, dia punya drone yang efisien ya. Drone-nya tuh segitiga bentuknya kecil, tapi daya ledaknya terbang rendah tapi Ya. kan? Nah ini kalau penutupan selat ini berlarut-larut nih, kita semua tidak bisa memastikan sampai kapan, gitu kan? Artinya Iran marah nih kan, pemimpin tertingginya Ali Khamenei tewas kan? Ya. Mereka juga udah menutup pintu negosiasi dan tentu akan berjuang mati-matian. Segala cara akan mereka lakukan. Nah, bukan hanya menutup Selat Hormuz, bahkan Iran merudal juga kilang-kilang vital milik sejumlah negara Teluk yang dianggap sekutunya Amerika. Salah satunya kilang Aramco milik Arab Saudi kan. Sehingga otoritas Arab sekarang menyetop tuh produksi kilang Aramco. Artinya ini luar biasa loh dampaknya ya. Banyak yang mengatakan kalau ini berlarut-larut, berlangsung lama penutupan Selat Hormuz, eskalasi di Timur Tengah ini juga terus berkepanjangan, bisa memicu resesi global. Benar nggak bisa begitu, Pak Aris? Nah, ini kaitannya sih sama inflasi ya, berarti inflasi ini kan. Jadi memang nah ini memang yang lagi dilihat ini akan seberapa gede, seberapa lama eskalasi ini berlangsung gitu. Di pernyataan Donald Trump 2 hari yang lalu ya, hari Minggu kalau salah, hari Minggu di AS itu dia bilang targetnya ini sekitar 4-5 minggu gitu. Tapi bisa jadi far longer, jauh lebih lama gitu, bisa jadi gitu juga. Jadi Trump sendiri nggak bisa, walaupun dia bilang 4-5 minggu, tapi dia juga nggak bisa memastikan itu beneran selesai 4-5 minggu gitu. Nah, ekonomi sendiri itu, yang ekonomi global itu banyak rata-rata masih terbelah gitu, karena ada yang memprediksi ini cuma eskalasi terbatas gitu. Jadi karena menganggap alasan yang kalau menyebut ini eskalasi terbatas karena menganggap ini adalah serangan terstruktur untuk menghentikan kemampuan Iran menguasai nuklir gitu. Jadi targetnya cuma itu, Iran nggak boleh punya nuklir. Jadi bukan karena ingin pergantian rezim atau segala macam. Jadi sebenarnya menurut para ekonomi yang punya teori gini, kematian Ali Khamenei itu itu collateral damage gitu. Jadi ya bukan target utama, tapi ternyata kejadian gitu. Nah itu kalau menurut yang mendukung teori ini gitu. Tapi ada juga yang mendukung ya ini memang upaya Trump dan sekutu untuk mengubah Iran gitu. Jadi bukan ya menghilangkan kemampuan nuklir dan juga memastikan kedepannya tidak akan ada lagi gitu. Ya, sama kali matikan itu. Nah itu otomatis ada unsur rezim yang harus diganti gitu. Kalau inti yang terjadi itu bisa berlangsung lebih lama. Nah kalau ini berlangsung lebih lama, itu tadi efeknya yang ke Selat Hormuz yang ditutup, minyak jadi tidak bisa keluar dari sana. Bukan cuma minyak, gas alam juga dari sana kan. Sekarang selain Aramco yang tadi tutup, itu juga Qatar menutup kilang LNG-nya dia. Kilang LNG dia, wah. Itu salah satu yang terbesar di dunia juga gitu. Jadi nah tadi kan sudah disebut tuh ada sekitar 14-20 juta US barel 14-20 juta barel minyak lewat Hormuz per hari ya. LNG juga sekitar segitu. Per hari itu sekitar 20%-nya 20-30% pasokan global. Pasokan global lewat situ pasokan juga. global ya, lewat Iya. Selat Hormuz ya, Gitu. LNG ya. Artinya ini bisa jadi krisis energi global. Gitu. Nah, energi naik, sementara energi ini kan salah satu
unsur volatile di inflasi yang paling besar gitu. Nah, jadi kalau ketika harganya naik ya otomatis ini bisa mengganggu ekonomi, mengganggu daya beli dan itu. Mas Haris, ada nggak alternatif pasokan energi global selain dari negara Teluk? Misalnya gini, sebenarnya selain Selat Hormuz, Arab Saudi itu kalau nggak salah punya jalur pipa langsung ke Eropa ya, tapi kapasitasnya itu kecil. Kalau nggak salah hanya 5 juta barel per hari. Tidak sebanding dengan Hormuz yang mencapai 14-15 juta barel per hari. UAE juga punya sebenarnya. Uni Emirat Arab. Tapi cuma 1 jutaan juga. Ya, kecil ya. Nah, mungkin nggak misalnya ketika artinya distribusi pasokan minyak mentah dari negara-negara Teluk otomatis putus ya, tersendat, stop seperti sekarang. Ada negara lain yang menjadi sumber pasokan baru, misalnya Rusia nih. Mungkin nggak punya kemampuan nggak Rusia untuk mengisi kekosongan pasar dari minyak-minyak dari negara Teluk? Punya. Cuma kalau selain Rusia sebenarnya satu lagi Amerika Serikat. Venezuela kan minyaknya udah di ini sama mereka. Tapi kan Venezuela juga masih butuh pengembangan sebenarnya kan. Cuma memang selain ini di luar Venezuela sebenarnya Exxon dan Chevron itu kan sebenarnya sudah punya ladang-ladang minyak yang besar. Mereka masih ladang minyak cukup besar di negara-negara yang lokasinya bukan Amerika tapi negara lain. Gitu. Nah jadi makanya kemarin juga pemerintah juga bilang kita tidak perlu khawatir terhadap minyak karena kita punya MOU dengan Chevron dan Exxon gitu. Jadi kita bisa mengimpor minyak dari sana. Tapi tetap kalau buat Indonesia itu tetap biayanya akan lebih tinggi dibanding kalau kita dari Timur Tengah. Itu karena biayanya lebih. Kalau gitu penutupan Selat Hormuz menguntungkan Rusia dan Amerika ya? Bisa bilang gitu. Amerika terutama paling untung sebenarnya sih. Pada dasarnya di kejadian ini Amerika yang untung besar. Nah, katakanlah kita ambil skenario terburuk karena misalnya dari dua teori yang tadi disebut di awal bahwa kita misalnya bersepakat sebenarnya Trump menginginkan ada pergantian rezim. Karena ketika Trump dan Israel ya misalnya ingin menutup upaya Iran mengembangkan nuklir sepenuhnya, tentu target utamanya adalah mengganti rezim, kan? Istilahnya gulingkan rezim sekarang, bikin rezim baru, rezim bonekanya dia, seperti yang dia lakukan di Irak, misalnya kan. Baru dia benar-benar bisa memastikan bahwa ini negara tidak ada upaya lagi untuk mengembangkan nuklir. Katakanlah kalau teorinya ke situ, misalnya, berarti kan perang ini bisa berlangsung lama. Artinya, ya, Iran kemungkinan karena Iran sebenarnya sekarang ini menguasai Selat Hormuz, kan? Pulau-pulau di sekitar selat tersebut kan dikuasai Iran semua. Artinya Iran akan lebih lama dong memblokade selat tersebut sehingga akses logistik komoditas minyak dan lain-lain tidak bisa melalui selat tersebut. Artinya kita bicara potensi resesi global yang ditandai dengan naiknya harga minyak dunia, itu akan semakin cepat dong berdampak terhadap kondisi domestik kita ya. Karena selain itu, karena naiknya minyak dunia kan otomatis mengerek naik biaya harga-harga bahan baku industri, harga-harga komoditas pangan. Bukan hanya Indonesia sebenarnya. Bukan cuma Indonesia, betul. Negara-negara lain juga. Betul. Kalau gitu benar yang dikatakan bahwa resiko resesi globalnya di situ. Akan banyak negara menanggung risiko tersebut. Kalau menurut para ekonom sih itu mereka nggak ngelihat potensi resesi gitu. Tapi yang kemungkinan besar terjadi itu stagflasi. Jadi stagflasi itu adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi itu lambat tapi inflasi tinggi. Lazimnya kan ketika ekonomi lambat inflasi rendah karena daya beli kan nggak ada, harga barang kan nggak naik, harusnya kan nggak inflasi, tapi ini harga barang naik gitu, harga barang tinggi gitu, sementara ekonominya lambat, jadi yang terjadi itu stagflasi gitu. Jadi ya itu karena harga tinggi itu ya karena tadi biaya transportasi, biaya logistik segala macam juga naik karena harga minyaknya naik gitu. Jadi proyeksi harga minyak itu kalau ini tadi berlangsung pendek dengan skenario pendek itu rata-rata konsensus proyeksi harga minyak itu diprediksi sekitar 85 sampai 90 US dollar per barel Brent ya, harga Brent gitu. Sementara kalau ini berlangsung lama itu sekitar 100 sampai 120 US dollar per barel. Jadi naiknya ya sampai ratusan % kan itu. Jadinya kalau sekarang aja sudah dari 80 ya
hampir 50% sudah naiknya ya itu kalau ini dari posisi yang sekarang gitu. 100 sampai 120 barel. Itu kalau panjang, Kalau panjang. Nah, itu Panjang ini sebenarnya bisa berapa lama ya kira-kira? itu yang nggak bisa nggak Ya, jelas. ya lebih dari 4 minggu lah ya. Lebih dari 4 minggu karena 4 minggu tadi kan target Trump awal kan. Berarti lebih dari 4 minggu udah masuk kategori panjang. Kalau udah Gitu. masuk bulan ke-5 bulan ke-6 berarti minggu ke-5 ke-6 berarti bisa lebih lama lagi nih ya. Bisa lebih. Iya. Gitu. Itu. Nah, ya itu kalau ketika itu terjadi inflasi tadi naik, sementara daya beli tidak ada gitu. Jadi ya otomatis itu terjadi stagflasi. Stagflasi. Indonesia kemungkinan stagflasi juga nih. Fenomena itu rasanya sudah kita alami. Tanda-tanda itu udah kita Berarti alami. makin parah. Iya. Yang hari ini kan kemarin Kontan juga merilis kan bahwa inflasi kita itu sudah di angka 4,76%. Bulan apa itu? Bulan Februari. Februari. Ya, itu terus merangkak naik dan mungkin nanti bisa aja prediksinya mungkin di atas 5% barangkali ya Mas Aris ya. Dan ini kan tidak ada tanda-tanda daya beli meningkat. Gitu. Maksudnya daya beli masyarakat ini malah condong turun. Ini saya kasih contoh ya. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu pedagang martabak telur. Nah, pedagang ini bilang bahwa di awal tahun itu semua harga-harga bahan baku dia mulai dari ya tepung terigu, minyak goreng, telur itu memang naik. Tidak ada turunnya gitu loh. Trennya meningkat sampai pas Ramadan seperti sekarang. Nah, sementara dia nggak berani untuk menaikkan harga jual. Jadi terpaksa dia tetap tidak mengurangi ukuran barang yang dijual, martabak telurnya, dan dia juga nggak berani untuk menaikkan harga jual. Karena apa? Karena khawatir nggak laku karena daya beli masyarakat lemah. Otomatis margin turun dan UMKM tertekan. Dan ini memang lazim dan dialami memang semua kalangan UMKM. Bahwa memang terutama menjelang ini ya, menjelang biasanya memasuki bulan Ramadan menjelang hari raya memang rata-rata naik ya harga-harga bahan pangan ini ya. Betul. Kemungkinan ya. Nah, yang perlu dicermati sebenarnya Pak Sandi, artinya khawatirnya tekanan harga bahan baku yang dirasakan oleh pelaku industri termasuk UMKM tadi akan terus berlangsung walaupun ataupun pasca Idul Fitri. Karena biasanya hukum pasarnya itu ketika momen Idul Fitrinya sudah berlalu, harga akan menemukan titik keseimbangan baru, akan kembali ke level normal ya. Nah, khawatirnya ini tidak kembali ke level normal karena ini tadi seperti yang sudah kita bicarakan di awal, konstelasi geopolitik global tadi yang memicu lonjakan harga minyak dunia sehingga harga komoditas pangan dunia naik, sehingga akhirnya berdampak terhadap kita nih ya di pasar domestik. Jadi harga nggak turun-turun juga misalnya setelah Lebaran pun. Bisa jadi kan? Ya bisa harga turun tapi tidak kembali ke harga mungkin di awal tahun. Itu satu. Artinya tadi benar kata Mas Apit bahwa ada titik keseimbangan baru. Gitu. Nah, kemudian tadi bicara daya beli masyarakat di saat pendapatan itu tumbuhnya itu tidak bisa menembus atau nggak bisa menembus karena level inflasi. Pendapatan segitu-gitu aja, tidak bisa mengejar inflasi. Nah. Artinya apa? Ya artinya memang sangat berat kondisi ke depan nanti. Jika memang pemerintah tidak bisa mengantisipasi dengan segala daya dan upaya ya, mungkin dengan berbagai insentif, kemudian juga kira-kira ini skenario APBN ini kira-kira seperti apa untuk meredam gejolak. Nah, itu seperti apa kalau gitu? Artinya kan kita tahu bahwa ada risiko fiskal yang mengintai di depan mata pemerintah nih di tengah lonjakan harga minyak dunia, efek dari penutupan Selat Hormuz yang perlu diantisipasi kalau penutupan selat ini berlangsung panjang misalnya kan, otomatis beban fiskal itu nyata-nyata lah karena kita negara pengimpor minyak. Ya kan, kita tahu minyak mentahnya aja sekarang baru 3 hari perang, 4 hari perang udah tembus 80, diprediksi $100 per barel. ICP, minyak mentah Indonesia yang diasumsikan di APBN pun nanti otomatis akan mengikuti, mengekor. Artinya ini apa? Artinya tambahan beban untuk subsidi energi buat masyarakat. Itu sudah pasti akan naik, ya kan? Nah, kita tahu kan penerimaan pajak pemerintah segitu-gitu aja kan, pengeluarannya sudah pasti nambah. Belum lagi Presiden Prabowo kan punya banyak program-program yang butuh banyak biaya lain kan, MBG segala macam lah. Koperasi Merah Putih kita tahu impor pickup India aja 20 triliun kan, di atas 24 triliunan. Nanti impor BBM-nya juga nambah lagi kan, beban subsidi nambah lagi untuk subsidi energi.
Belum nanti industri manufaktur sektor swasta juga kelimpungan. Mereka ngimpor bahan baku naik, Iya. mau dicas ke masyarakat, masyarakatnya juga daya belinya lemah. Betul. Kita khawatirkan ada apa? Takutnya industri gulung tikar kalau nggak bisa jualan, PHK lagi. PHK lagi. Nah, Problem kan lagi. artinya ada hal-hal yang harus diantisipasi pemerintah dari sisi fiskal atau dari sisi bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meramu kebijakan agar bisa meredam dampak lonjakan, dampak resesi global terhadap ketahanan fiskal kita dan tetap bisa menopang daya beli masyarakat? Ya, nanti mungkin bisa Iya. ditambahin sama Mas Haris ya, Mas, ya. Mhm. Mungkin kalau dari saya yang pertama, ya pasti tentunya nih kita bicara skenario APBN ya. Oke. Nah, bahasa sederhananya gini, ini mestinya ya pemerintah itu udah punya ancang-ancang, misalkan untuk menambah mungkin bantalan bagi memang masyarakat yang memang terdampak paling berpengaruh terdampak terhadap kondisi seperti ini. Mungkin bansosnya, perdinsosnya mungkin bisa mulai untuk disiapkan untuk ditambah misalkan dengan beragam skenario, itu yang pertama. Yang kedua kalau menurut saya ya, pemerintah mestinya harus legowo lah bahwa program-program yang dianggap program unggulan pemerintah seperti MBG, kemudian tadi Koperasi Desa Merah Putih, kemudian tadi Mas Hafid singgung soal impor mobil yang sebenarnya nilai tambahnya bagi industri dalam negeri itu hampir tidak ada ya, karena kan impor. Jadi kan devisa juga kan tergerus. Nah, ini sebaiknya kalau menurut saya sih dengan legowo itu dievaluasi. Bisa saja nanti mungkin anggarannya bisa dialihkan ke memang kegiatan-kegiatan belanja-belanja yang memang lebih produktif untuk meredam tadi gitu. Mungkin bisa Kalau ditambahin. upaya pemerintah untuk mengurangi impor minyak mentah dunia atau impor BBM dengan memperkuat produksi dalam negeri itu memungkinkan nggak sih? Memungkinkan tapi dalam jangka panjang, nggak bisa dalam jangka pendek. Tiba-tiba dalam 1 tahun ke depan. Ini faktanya ya, faktanya bahwa kita kan gembar-gembor swasembada energi. Tapi di sisi lain kan kemarin ada kesepakatan perjanjian dagang dengan Amerika bahwa untuk mengimpor produk BBM dari Amerika, mulai dari minyak mentah sampai produk LNG. Gitu kan. Jadi kan ya ini kan fakta kan. Kan Kita nggak tuh bisa. sebenarnya konsumsi berapa sih? Sekitar 1,2 juta barel ya? Nah, ini saya angkanya memang belum ini nih. Tapi kalau misalnya upaya untuk mendiversifikasi atau melakukan transisi energi, misalnya dengan pengembangan bioetanol, biodiesel kan udah jalan ya, bioetanol itu sebenarnya itu bisa efektif nggak sih membantu mengurangi impor BBM? Ya, pada hakikatnya setiap program hilirisasi semestinya itu berdampak positif. Artinya upaya untuk mendorong untuk mendiversifikasi energi tadi dengan melakukan pengembangan bahan bakar terbarukan itu harus terus digalakkan pemerintah. Sebaiknya memang demikian. Kan memang itu kan target dan memang cita-cita kita ya. Tapi memang untuk dalam jangka waktu kapan nih kita nggak tahu ya. Tetaplah neraca perdagangan migas kita pasti akan selalu defisit karena memang kita faktanya realnya memang net imported minyak kan, migas. Gitu. Oke. Nah, Mas Haris, ini kalau kita bicara lanskap perdagangan global saat ini kan semua sedang cemas ya, pelaku pasar, pelaku industri pelayaran juga begitu. Sekarang perusahaan-perusahaan pelayaran global ini tentu berharap konflik ini segera berakhir, ya kan? Konflik segera berakhir, kondisi kembali normal agar lalu lintas logistik bisa kembali kondusif seperti sebelumnya. Tapi kalau melihat eskalasi konflik belakangan ini, nampaknya belum ada tanda-tanda kan? Masih jauh dari Amerika Serikat dan Israel akan mengurangi tekanan militer ke Iran. Itu gimana? Masih jauh ya? Masih jauh dari selesai gitu. Kalau kelihatan masih terus ini ya, serangan-serangan itu data yang terbaru aja kan kedutaan AS di Riyadh itu kan diserang itu, dan Amerika sudah bilang mereka akan membalas itu. Balasnya belum kejadian ini. Jadi ini paling baru banget ya, bahwa Iran menyerang baru ini. tadi ya pagi ini di Indonesia lah. Nah, yang mengerikan ini 3 negara besar Eropa itu sudah mengeluarkan statement, Inggris, Prancis, Jerman, bahwa mereka juga
sekarang bersiap-siap menggempur Iran. Di sisi lain sih juga ada Spanyol yang sudah menolak untuk bergabung. Mereka bilang tidak akan mengizinkan AS untuk menggunakan basisnya di sana untuk menyerang Iran. Oke. Nah, itu. Tapi kalau misal makin banyak sekutu AS nih, artinya negara-negara Timur Tengah yang kemarin diserang oleh Iran dengan dalih di negara-negara tersebut terdapat pangkalan-pangkalan militer Amerika, ya kan? Lalu konflik ini meluas, misalnya melibatkan negara-negara Eropa, negara-negara Teluk itu sendiri. Itu mungkin nggak kita memasuki fase yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga? Nah, kalau untuk Perang Dunia sekarang sih banyak yang ini banyak pengamat yang cukup yakin itu masih tidak akan terjadi itu. Jadi ya harusnya sih itu memang masih, kalau lihat ini juga tidak ada risiko yang sangat besar harus bayar kalau itu sampai terjadi. Jadi kayaknya nggak akan bisa itu. Tidak Perang Dunia Ketiga saja kita sudah seperti ini ya. Oke, Sobat Kontan, cukup menarik diskusi kita membahas seputar dampak penutupan Selat Hormuz terhadap kehidupan perekonomian kita, bahkan terhadap urusan dapur rumah tangga kita, karena dampaknya rupanya sampai ke kantong kita sebenarnya ya. Kita khawatir ketika pasokan minyak dari negara-negara Teluk terhambat, tidak bisa dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan termasuk Indonesia, akan terjadi kelangkaan, hukum pasar sudah otomatis akan terjadi lonjakan harga. Dan kita lihat harga sekarang sudah tembus 80 dan ini trennya kemungkinan masih akan terus meningkat, tergantung seberapa lama perang ini terus berlangsung, tergantung seberapa lama Iran bisa memblokade Selat Hormuz. Semakin lama tentu semakin besar risiko yang kita tanggung. Risiko yang ditanggung pemerintah, risiko yang ditanggung pelaku industri, dan ujung-ujungnya risiko yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya kita berharap ketegangan global ini bisa segera reda, lagi nih di bulan Ramadan ya. Kasihan saudara-saudara kita sesama muslim di Iran, yang tentunya mereka juga tengah menjalankan ibadah Ramadan. Kita harapkan konflik ini bisa segera berlalu. Oke Sobat Kontan, ikuti terus podcast Kontan Insight TV dan tentu kita akan hadirkan topik-topik diskusi yang tetap akan menarik. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.